Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riri Somel 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang perasaan dia dan perasaan kamu ya. Oke, kita masuk kita shuffle kartunya dulu ya. I better for you. Kartu yang pertama jatuh. Bottom of the decknya ada King of Wands. Oke, kita cari orakelnya dulu ya. Kameranya ini agak miring-miring dikit. Oke, kita cari dulu pesan orakelnya ya. Saya shuffle dulu ya. Pertama ada codependency, ada new love, ada keep an open mind, ada getting to know each other, ada heart to heart conversation. Bottom of the decknya ada healing family issue. Oke, kita mulai dari pertama, a seven of wands ya, ada wheel of fortune, seven of wands, seven of sword, ada wheel of fortune, ada king of cups, ada the emperor, ada queen of wands. 5 kartu dari tarot dan 5 kartu lagi dari oracle card. Dan bottom of the decknya ada king of wands. Oracle-nya ada codependency, ada heart to heart conversation, ada new love, ada keep an open mind, ada getting to know each other dan keep an open mind. Oke, perasaan dia saat ini sama kamu ya, tentang perasaan dia ke kamu. Kita baca perasaan dia dulu baru kamu ke dia ya. Saat ini tuh dia ingin kembali ya. Jadi kalau kalian sedang terpisah untuk sementara atau putus komunikasi, dia tuh sebenarnya pengen kembali gitu, merajut hubungan kalian kembali. Dia pergi nggak benar-benar pergi ya, sebenarnya dia sedang ingin menenangkan diri aja karena dia sangat membawa beban pikiran tentang kamu ya. Mungkin kalian ada cinta segitiga, ada sesuatu yang ditutupi, tetapi sebenarnya beratnya di kamu gitu, hatinya berat di kamu. Jadi nggak usah khawatir ya, dia masih ingin kembali sama kamu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya ada wheel of fortune ya, jadi dia merasa dengan kamu tuh sangat beruntung, dia mendapatkan kamu. Banyak enaknya gitu, banyaknya ya, happy-nya gitu ya. Ya, energi kamu membuat dia bahagia. Ya, beberapa dari kalian ini mungkin kalian sudah berjodoh ya. Ya, sudah takdir kalian, atau memang kalian memang diuji dulu sebelum bisa bersatu. Beberapa dari kalian akan kembali dengan mantan kalian atau siapapun dari masa lalu kalian ya. Dia akan tetap kembali kepada kamu dan memang kalian berjodoh. Beberapa dari kalian ya akan bertemu dengan orang yang lebih dewasa dari kalian, orang yang berprinsip, orangnya tegas. Dia kalau ngomong A ya A, B ya B gitu. Dan dia kalau sudah buat komitmen, itulah yang akan dia realisasikan. Jadi kalian tuh dalam tahap menuju ke tahap hubungan yang lebih baik gitu. Jadi ya tunggu saja, dia bilang gitu, tunggu saja, ada saatnya saya akan kembali untuk menyatukan hubungan kita lagi.
memperbaiki semuanya. Saat ini saya sedang ingin fokus ke hal lain dulu gitu. Mungkin dia ingin menyelesaikan sesuatu yang supaya ketika dia kembali itu sudah bersih dari segala masalah yang membebani hubungan kalian nanti, mengusik hubungan kalian nanti gitu ya. Orangnya sangat bijaksana, dewasa ya. Dia diam bukan berarti nggak respect ya, tetapi dia diam karena memang dia menahan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu dengan baik di hadapan kamu. Yang dia mau itu apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Makanya dia nggak mau banyak bicara, yang penting action gitu. Di sini ya mungkin dia agak kaku. Sebenarnya dia cinta sama kamu berat banget ya. Gejolaknya tuh lebih kuat daripada kamu. Cuman dia berusaha menahan itu karena memang orangnya sepertinya menjaga image gitu. Ya. Orangnya tuh tidak ingin dia hanya ingin dihargai aja gitu. Dia nggak perlu kamu harus menghargai dia. Yang penting tuh gini. Apa yang nggak bisa ya udah jangan dibahas gitu. Apa yang nggak penting nggak usah dibahas gitu. Dia nggak mau ngobrol yang sia-sia. Ngobrol itu yang nggak berbobot, itu aja. Makanya kamu lihat dia itu seperti agak cuek, banyak diamnya. Ya memang orangnya seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat dari orakelnya. Codependency. Addiction are affecting your romantic life. Kamu tahu nggak? Dia juga merindukan kamu, berangan-angan tentang kehidupan bersama kamu. Pikirannya jauh banget tentang kamu, tentang kebersamaan denganmu. Kalaupun dia kembali, dia akan membangun cinta. Ya cinta kalian akan baru lagi gitu. Ada evolusi cinta sepertinya seperti itu. Jadi semuanya akan berubah menjadi lebih baik ya. Seperti sebuah rumah itu direnovasi gitu ya. Cinta kalian tuh sedang berproses untuk direnovasi ya. Dievaluasi kembali, kemudian direnovasi. Jadi akan terperbaharui, terrefresh semuanya, menjadi lebih baru lagi, cinta yang baru bersama kamu gitu ya. Ya dia ingin membilas semua apa yang kalian hadapi bersama, yang kalian jadi pola-pola pikir kalian yang menciptakan suasana yang gak menyenangkan itu. Sama-sama dia ingin membilas semuanya supaya mungkin ada beberapa hal yang dia sadari tentang sikap dia yang mungkin kurang terbuka sama kamu. Saya rasa dia memang orang yang seperti itu sudah paten orang yang seperti itu ya. Jadi kamu merasa dia kurang terbuka, tapi memang orangnya nggak suka basa-basi gitu, gimana ya, nggak suka ngobrol yang banyak gitu. Jadi kamu perhatikan aja actionnya dia gitu. Tapi sepertinya dia berusaha untuk, kalaupun dia nggak bisa bicara panjang lebar dengan kamu, setidaknya dia punya action untuk menjelaskan tentang apa maksud dia sebenarnya. Nah ini ada keep and open mind, artinya berarti dia ingin lebih terbuka dengan kamu. Mungkin dia akan datang lagi, balik lagi, adakan komunikasi dengan kamu secara langsung. Atau kalau kalian sedang LDRan, ya dia akan membuka komunikasi dengan kamu itu lebih terbuka lagi. Seperti itu. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, you bound the bands. Ya. Jadi cocok ya. Ya, intinya dia akan terbuka dengan kamu. Dan semakin kalian saling terbuka, itulah tandanya. Jika dia balik dan dia bicara panjang lebar, tidak seperti biasanya, itu artinya dia sedang ingin lebih dekat dengan kamu, lebih membuat hubungan ini tuh lebih akur lagi, lebih akrab lagi, lebih saling terbuka, saling memahami, dan semakin dekat gitu. Semakin seperti apa ya, seperti
ya family gitu. Jadi dia ingin meyakinkan kamu aja bahwa dia tuh nggak akan kemana-mana. Ya dengan kamu ya udah, itu aja, gitu. Sepertinya dia orang yang setia ya. Wow, keren. Ya intinya kita tidak tahu ya jodoh kita tuh yang bagaimana. Ya. Bisa saja ini menjadi surprise untuk kamu. Ya, jadi terbuka aja. Ya, kalau dia sudah berusaha terbuka, tolong mengerti. Berusahalah mengerti 2 kali lipat dari kebuntuan kamu itu. Kemarin kamu mungkin merasa bertanya-tanya tapi nggak dapat jawaban karena dia orangnya diam banget. Tapi ketika dia sudah mulai bicara, insting kamu itu dipertajam, lebih connect gitu 2 kali lipat supaya kamu lebih memahami sebenarnya dia tuh bicara maksudnya apa gitu, tujuannya apa dia bicara itu gitu. Memahami lebih luas lagi tentang dia, memahami lebih dalam lagi tentang dia, memahami dengan lebih lagi gitu ya. Coba kamu perhatikan setiap maksudnya cermati gitu, cermati dan teliti. Kenapa dia bicara A, kenapa dia bicara B, kenapa dia bicara C, untuk apa? Yang biasanya dia nggak gitu, itu maksudnya apa gitu ya. Dia sudah bicara panjang lebar. Kalau kamu nggak connect lagi berarti mungkin kalian tidak cocok, karena itu sumbernya di kamu yang kurang connect terhadap maksud dia gitu ya. Karena orang tuh kalau malas bicara, jarang bicara, mereka sekali bicara itu tepat sasaran. Kalau kamu menginginkan dia bicara lebih, bagi dia ada batas-batasan yang tidak bisa kamu paksakan untuk mengikuti keinginan kamu. Mungkin kamu biasanya berbicara dengan jumlah nilainya 100, jumlah perkataannya tuh ada kosakatanya tuh ada 100, atau untuk menjelaskan sesuatu itu ada 5 kalimat untuk menjelaskan sesuatu. Biasanya kamu gitu. Dia tuh hanya bisa 1. Jadi usahakan kamu memahaminya 10 dari 5 perkataannya gitu, 2 kali lipat. Ya. Bila perlu satu omongannya kamu memahaminya 5. Pemahaman kamu tuh 5 gitu. 5 arti di dalamnya. 5 makna gitu. Ngerti kan? Jadi jangan paksa dia untuk berbicara seperti kamu ya. Terbuka seperti yang kamu inginkan. Karena dia punya batas seperti itu. Dia orangnya sudah terbiasa seperti itu. Secara lahiriah dia itu sudah memang seperti itu. Ya. Yang penting dia sudah datang dan menjelaskan. Heart to heart conversation. Kalau saya lihat di sini, ya kalian tidak menyangka ternyata dia adalah jodoh kalian. Nanti seiring waktu berjalan kamu akan paham. Kenapa ya dia sependiam ini? Kenapa ya banyak yang gak jelas? Ya, kamu banyak yang jelas. Ya namanya pasangan itu kan memang begitu. Yang satunya cerewet, satunya pendiam, itu berseimbang. Kalau dua-duanya cerewet, kacau itu, berantakan. Ya. Jadi cobalah jangan hanya menunggu dia bicara dari mulut. Cobalah kamu koneksikan hati kamu ke hati dia. Jadi hati kita tuh bisa ya melalui batin ya, kontak batin gitu. Kamu nggak perlu harus menunggu dia bicara. Cobalah kontak batin aja dulu, sesuai dengan sikap dia selama ini. Cuma kamu analisa dari awal kalian bertemu, gimana sikapnya dia, apa yang dia tunjukkan, apa reaksi-reaksi dia terhadap respon kamu, dari hal kecil maupun hal besar. Analisis ya, dan evaluatif ya. Jadi nggak perlu banyak ngobrol dari komunikasi, tetapi cobalah ngobrol dari heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Jadi diskusikan ya hati kamu dengan pikiran kamu melalui reaksi dia selama ini terhadap kamu. Di situ kamu akan menemukan jawaban tanpa harus kamu menunggu dia bicara terbuka. Kalau sampai dia sudah terbuka sama kamu, coba kamu
replay kembali ya tentang awal pertemuan kalian, komunikasi kalian sampai ke tahap ini tuh gimana sikap dia. Ya, apakah penilaian kamu sesuai dengan apa kejujuran dia atau meleset sama sekali? Maka disitulah kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaan dan kegelisahan kamu tentang dia. Jangan khawatir, ada Wheel of Fortune di sini guys. Cinta kalian ini aman. Hanya kalian lebih peka lagi, lebih memahami lagi ya tentang sifat dia. Karena orangnya ini konsisten. Dia nggak suka berargumen. Ini bottom of the deck-nya ya. Dia nggak suka berargumen. Dia tuh kalau sudah bicara A ya A, itu yang dia tuju. Ya, beberapa dari kalian ini berdiri dengan seorang yang lebih dewasa, ada yang sudah pernah menikah, ada yang memiliki anak, ada yang jendes, ada yang budeks. Jadi caranya dia mengalihkan pikiran dia untuk menghibur hati dia itu kepada keluarganya, untuk healing, beristirahat sebentar dari kekecewaan yang dihadapi bersama kamu. Itu dia caranya dia pergi bersenang-senang, bukan bersenang-senang apanya, alihkan fokus saja gitu, komunikasi, berkumpul dengan keluarga dia. Itu aja sih gitu. Orang ini tuh sepertinya di masa lalu pernah mengalami kekecewaan berkali-kali. Ini ada kartu tambahan di bottom of the deck ya. Itu sebabnya dia lebih banyak diam. Ya, dia memikirkan dirinya yang dulu dia pernah melakukan yang terbaik terhadap pasangannya, tetapi selalu dikecewakan. Maka sekarang tuh kamu melihat dia seolah-olah lebih fokus ke diri sendiri, dia egois. Gak ada salahnya, setiap orang tuh punya trauma yang harus dia bersihkan. Jadi di dalam prosesnya dia tuh ada kalanya dia sering koslet karena akibat dari masa lalu dia yang menyakitkan itu. Ketika dia bermasalah dengan kamu tuh dia sering ingat-ingat ya, oh dulu mantan saya tuh seperti ini sama saya, akhirnya saya sudah berkorban tapi dia justru mengabaikan saya, dia justru mengecewakan. Saya sudah berusaha bersabar tapi semua itu percuma. Jadi kadang-kala tuh dia on off sama kamu tuh karena dia masih mengingat traumanya dia. Dia khawatir kalau ada yang dia lakukan lebih kepada kamu, dia terlalu connect sama kamu. Nanti ketika ada yang sesuatu yang terjadi sama kalian dalam hubungan kalian, ya dia tidak ingin merasakan kesakitan seperti yang pernah dia alami itu gitu. Orangnya seperti pasrah ya, dia pasrah. Bagi dia ya mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang terbaik dari semesta. Jadi kalau kamu terlalu bawel ya mau gak mau dia akan menarik diri, karena dia tahu semesta akan memberikan yang terbaik, entah kamu atau siapapun. Yang jelas dia gak mau ada konflik, dia gak mau terlalu argumen, dia gak mau membuang waktunya untuk membahas hal-hal yang tidak terlalu penting. Orangnya singkat aja dan simpel. Cobalah mengerti itu. Sebenarnya di sini kamu agak kacau, kamu bingung ya menghadapi orang yang sikap seperti ini. Kamu gak usah menunggu dia harus bersikap seperti yang kamu inginkan. Yang kamu lakukan hanyalah perhatikan sikap dia kepada kamu. Percaya aja, yakin aja. Tolong support dia, karena kamu gak tahu apa yang dia simpan di hati dia sekarang ini. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan diri, menerima kamu, berusaha menerima kamu masuk ke dalam hidup dia, dan bagaimana cara dia memisahkan diri dari trauma dia. Itu tuh sulit, itu bertabrakan, bisa-bisa koslet, dia pusing, kacau. Jadi cobalah ketika kamu masuk nanti, ngobrol atau apapun, ciptakan suasana yang menyenangkan aja. Nanti setelah kalian sudah menikah, atau kalian yang sudah menikah pun cobalah seperti itu. Karena orang ini punya trauma yang dalam ini, orang ini tertekan banyak di masa lalunya. Ya, dia menyayangi anak-anak dia, keluarga dia. Bagi dia hanya mereka lah yang bisa membuat hatinya tenang. Aduh, sedih banget kamu ya, berat banget.
Tapi nanti kalau kamu berjodoh dengan dia, kamu bersatu dengan dia, nanti kamu akan tahu kamu bisa menguasai dia. Karena dia itu kalau sudah orang yang sudah masuk ke dalam kehidupan dia itu, bagi dia adalah keluarganya. Bagaimana kamu memposisikan diri kamu sebagai keluarga yang benar-benar masuk ke dalam hati dia itu dengan cara yang bagaimana supaya dia nggak punya batas untuk menerima kamu gitu. Menyesuaikan diri, dekati dia dengan cara seperti kamu bersahabat dulu lah. Bersahabat maksudnya cobalah menjadi saudaranya dulu lah, berikan perhatian saja, jangan menuntut apa-apa dulu gitu. Dia maunya seperti itu saat ini, kamu membantu dia, mensupport dia, menghappykan dia. Kalau kamu menuntut kamu diperlakukan sespesial dan sewajarnya seorang pasangan, untuk saat ini dia belum bisa ya, karena dia masih banyak trauma. Yang penting dia sudah mengakui cintanya kepada kamu, dia sudah jujur, sudah terbuka. Selain dari itu tinggal kamu menyesuaikan diri dengan sikap dia, karena dia itu banyak, yang namanya orang banyak trauma itu gimana ya, dia pernah tersakiti oleh orang yang dia cintai. Gimana kamu bisa memposisikan diri kamu supaya menjadi orang yang dia cintai lagi? Itu kamu harus benar-benar membilas otak dia dengan cara kamu yang lebih memahami dia secara dalam gitu. Biarkan aja deh gitu. Kamu boleh menuntut kalau kalian sudah resmi. Untuk kalian yang sudah berkeluarga ya, mungkin pesan kalian ini punya trauma masa lalu di masa kecil yang tidak happy ya. Hubungan kalian ini cukup berat karena orangnya ini memang sudah A ya A, B ya B. Jadi kamu sulit masuk ke dalam pikiran dia, kamu kadang bingung, kacau gitu. Sudah nikmati aja lah ya, enjoy aja, dibayarin aja. Yang penting di sini kan dia nggak selingkuh, yang penting kan dia tetap setia. Ada orang tuh ya yang misterius, sikapnya misterius, diam aja, kita nggak tahu. Bahkan kita nikah sampai bertahun-tahun pun kita nggak tahu apa yang dipikirkan karena dia memang orangnya tertutup. Tapi kita bisa menilai dia dari kesetiaan dia, dari sikap-sikapnya dia, ketulusan dia memperlakukan kita, itu aja. Jangan menuntut dia untuk coba kamu ngomongin ini dong, ini supaya saya tuh paham ini. Sekali lagi, jangan samakan kamu dengan dia. Kamu punya karakter berbeda dengan dia. Kita nggak bisa maksa orang untuk selalu mengikuti keinginan kita, apalagi maksa orang untuk berubah demi kita. Ya lebih baik kita ikuti aja gitu. Yang penting ada kelebihannya yang harus kita syukuri gitu. Syukuri aja, memang orangnya sudah gitu. Saya mencinta dia ya, saya harus menerima apa adanya dia, gitu aja. Kalau kamu nggak sanggup ya udah keluar dari hubungan, karena dia akan selamanya seperti itu. Yang penting ada baik-baiknya di sisi yang lain. Coba nilai, lihat, pasti ada baiknya di sisi yang lain ya. Sama aja kalau kamu keluar dari hubungan, bukan saya mengkunci kamu di sini ya. Kalaupun kamu merasa boring dan kamu ingin mencari suasana baru, silahkan, itu hak kamu. Tapi di sana kamu mungkin mendapatkan orang yang banyak bicara tetapi nggak jelas, nggak ada actionnya, nggak ada buktinya. Bisa jadi apa yang suami kamu punya nggak ada di dia, karena yang namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna. Mungkin dia punya 10, dari 1 sampai 10 itu yang kurang cuman di angka 5. Nggak ada angka 5. Tetapi mungkin saja yang di sana ada 20 ya, tapi yang kurangnya 5, 6, 7, 8 gitu ya, banyak, pasti nggak sempurna. Jadi lebih baik kalian syukuri. Mungkin inilah takdir kalian sudah bertemu dengan orang seperti ini. Tapi kalau kamu merasa lelah hidup seperti itu, diam baik, silakan kamu coba yang lain ya. Itu hak kamu ya, mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi setidaknya kamu menjaga diri kamu agar tidak terjebak terlalu jauh. Setidaknya mungkin kamu bisa mencari tahu, menilai, membandingkan. Namun kamu hati-hati, pasangan kamu ini sangat berprinsip dan dia punya trauma yang sangat dalam. Kalau sampai dia sudah mengetahui ada kesalahan yang kamu bikin fatal, dia nggak akan pernah baik lagi. Ingat itu baik-baik ya. Kalau perasaan kamu ke dia, kamu hanya ingin ya tadi, ingin terbuka banget, ingin jujur. Nah, kesimpulannya
Ya kalau dia itu sebenarnya hanya tertuju di kamu, dia berharap bisa berjodoh dengan kamu, dia yakin kamu adalah takdir dia gitu. Karena dia merasa dengan kamu dia terbantu, banyak kamu membantu dia, mungkin energi kamu juga mensupport dia untuk semangat bekerja. Nah, dia tahu bahwa kamu adalah orang yang akan membuat dia mencapai cita-citanya. Ya, tujuannya hanya ada di kamu. Cuma saat ini dia sedang healing, menenangkan hati aja. Ya, yang kamu harus lakukan adalah memahami secara dalam, memahami dari hati ke hati, gitu ya. Jadi untuk perasaan kamu dan perasaan dia, kamu gelisah, penasaran, ada yang banyak yang kamu inginkan tidak sesuai, tapi dia memang sudah seperti itu. Dan untuk perasaan dia, ya hanya kamu yang dituju saat ini, hanya kamu yang dipikir saat ini, selain kamu, keluarga dia. Cara dia meluapkan atau menghibur hatinya hanya dengan menoleh kepada keluarganya, ponakan ke anak ke gitu. Berkumpul bersama keluarga adalah cara terbaik untuk melupakan sejenak tentang kekacauan dalam hubungan kalian. Perasaan kamu mungkin iri ya, apaan sih yang spesial dengan dalam keluarga dia, tega-teganya dia mengabaikan saya demi mereka. Ya, orangnya sudah seperti itu. Cobalah kamu masuk seperti gimana ya, kamu transformasi lah, gimana ya supaya saya itu bisa menjadi keluarga dia gitu. Maksudnya gini, ketika dia punya masalah dia larinya ke keluarga dia, bisa nggak saya seperti keluarga dia gitu, supaya dia ada masalah dia larinya ke saya, ke keluarganya, yaitu saya juga termasuk di situ. Ini tugas PR buat kamu. Gimana ya, saya juga bingung menghadapi orang seperti itu, diam baik. Terlalu banyak diam itu bikin kita penasaran, kurang terbuka. Apalagi kalau mereka punya trauma yang mendalam, itu sulit, sakit kepala kita menghadapi mereka tuh. Apalagi kita yang orangnya suka terbuka, cepat mereka nya diam. Penasaran itu kita, bisa kita mati pun penasaran. Tapi sudahlah, lebih baik solusinya cuma itu, memahami dari hati ke hati ya. Replay semua pertemuan kamu dengan dia dari pertama sampai saat ini, apa yang dilakukan, apa yang dibuktikan, apa yang di-actionkan kepada kamu. Pasti ada nilai-nilai positif yang akan kamu dapat, dan kamu akan temukan jawaban di situ. Bagaimana hati dia kepada kamu, bagaimana perasaan dia kepada kamu, bagaimana niat dia sebenarnya sama kamu, gimana sebenarnya orang ini seperti apa. Itu semua ada di jawabannya, tuh ada di ketika kamu mengevaluasi semuanya, ketika kamu menilai semuanya tentang dari awal pertemuan hingga saat ini, gimana sikap dia ya. Oke, sampai di situ dulu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.